berganti, pagi selalu menanti. Tak ada rasa lelah di hatiku ini. Kadang ku rasa letih, tapi tak pernah bersedih, karena banyak sahabat yang ada di sini. Bekerja, belajar, bermain dan bercanda. Langkahku takkan mungkin terhenti, walau tantangan silih berganti. Karena ku sudah berjanji, wujudkan mimpi membangun negeri. Di sini kita selalu bersama, di Fakultas Kedokteran Undisa. Melangkah meraih. Kode etik bidan pertama kali disusun pada tahun 1986, kemudian disusun kembali pada tahun 1988 dalam Konas IBI di Surabaya, dan tahun 1991 disempurnakan dan juga disahkan dalam Konas IBI 12 di Denpasar, Bali. Nah, adapun beberapa kode etik bidan itu terdiri dari beberapa kewajiban, antara lain yang pertama yaitu kewajiban bidan terhadap klien dan juga masyarakat, di mana setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan juga mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Kemudian yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya, di mana setiap bidan itu wajib memberikan pertolongan sesuai dengan kewajibannya. Dan yang ketiga, itu kewajiban bidan terhadap rekan sejawat dan juga tenaga kesehatan lainnya, di mana setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Kemudian yang keempat, itu kewajiban bidan terhadap profesinya, di mana setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu serta citra profesinya. Kemudian yang kelima, itu kewajiban bidan terhadap dirinya sendiri, di mana setiap bidan itu wajib memelihara kepribadian dan juga penampilan dirinya. Kemudian yang keenam, itu kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa dan juga tanah air, di mana setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan juga kesehatan keluarga. Kode etik merupakan suatu panduan moral untuk bertindak secara profesional, menjaga martabat klien, dan membangun suatu kepercayaan. Sedangkan etiko-legal mencakup aspek hukum dalam praktik kebidanan seperti peraturan perundang-undangan serta standar profesi bidan. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kali ini. Perkenalkan, saya Putu Ayu Paramita Putri, selaku mahasiswa kebidanan semester 3 Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana implementasi kode etik profesi bidan dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari, khususnya dalam konteks etiko-legal. Saya akan membawakan beberapa skenario yang sering dihadapi dalam pelayanan kebidanan. Yuk simak bareng-bareng. Permisi, Bu. Ya, Adek. Kenapa, Dek? Silakan duduk. Gimana, Dek? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Jadi gini, Bu. Saya ada yang pengen ceritain sih, Bu, tapi masih malu. Ini sih, Dek, kalau misalkan memang ada yang perlu diceritakan, itu terkait dengan keluhan yang Adek rasakan saat ini, perlu malu ataupun gimana, karena kan nanti apapun yang Adik ceritakan di sini saya pastikan akan saya jaga kerahasiaannya. Kenapa seperti itu? Karena menjaga kerahasiaan pasien atau klien juga merupakan salah satu kode etik dari profesi saya, yaitu kebidanan, dimana kode etik bidan itu salah satunya adalah menjaga privasi serta menjaga kerahasiaan klien. Jadi misalkan kalau Adik memang ada yang ingin diceritakan yang berkaitan dengan keluhan yang Adik alami hari ini, apa-apa ceritain aja selama memang itu perlu diceritakan. Nah teman-teman, ini merupakan salah satu kode etik dari profesi bidan loh, yakni menjaga privasi serta kerahasiaan pasien. Kita sebagai seorang bidan harus menjaga privasi serta kerahasiaan pasien ya, supaya nantinya privasi serta kerahasiaan pasien tetap terjaga.
Jadi gini Bu Bidan, sebelumnya saat ini kan saya sedang hamil. Nah sebelumnya saya kemarin itu beberapa minggu lalu tuh udah sempat lakuin pemeriksaan di bidan lain. Nah ternyata saya itu positif hamil waktu tes pack ya garis 2. Nah sedangkan saat ini kan saya statusnya masih mahasiswa dan saya belum menikah. Jadi Tapi umurnya udah 19 tahun ya. iya sudah, tapi kan karena masih mahasiswa dan juga statusnya belum menikah, saya hamil gitu Bu. Jadi saya takut gitu bilang sama orang tua saya kalau nantinya saya tuh ditauin hamil gitu. Saya malu. Maka dari itu saya tuh pengen ngegugurin kandungan ini gitu Ibu. Iya, saya ngerti sekali dengan kondisi adik saat ini. Tapi berdasarkan apa yang adik ceritakan, kan adik sudah pernah periksa nih ke bidan sebelumnya. Berarti di sana sudah pernah diperiksa adiknya dari ujung rambut sampai bawah itu semuanya sudah pernah diperiksa kan? Sudah. Kemudian ada buku pinknya berarti nggih? Ada. Saya pinjam dulu buku pinknya ya. Saya lihat dulu ya. Ini dari usia kehamilannya sudah memasuki usia kehamilan 14 minggu ya. Sudah memasuki usia kehamilan 14 minggu berarti sudah ke trimester kedua. Karena hari ini adik dalam kondisi hamil, saya izin untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kehamilannya ya, supaya saya tahu gimana kehamilannya saat ini, normal ataukah ada kendala atau gimana ya. Gimana, apakah adik bersedia? Iya Ibu, boleh. Bersedia ya. Kalau gitu saya izin untuk menyiapkan alat terlebih dahulu. Saya izin untuk mencuci tangan dulu sebelumnya. Nah, kalau itu namanya prinsip non maleficias loh teman-teman. Prinsip non maleficias merupakan prinsip mengutamakan keselamatan klien. Kita sebagai seorang bidan, sebelum melakukan dan juga sesudah melakukan suatu tindakan, wajib untuk melakukan cuci tangan dengan 6 langkah ya, dengan benar, supaya tidak ada kuman ataupun bakteri yang ada di tangan kita sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien. Nah, tadi kan sudah saya lakukan pemeriksaan deh ya. Semuanya normal, dari tekanan darahnya normal, tanda-tanda vitalnya normal, tekanan darahnya 110/70 itu normal, kemudian dari detak jantungnya juga normal, semuanya normal, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya. Baik Ibu, jadi gimana Bu ya, kira-kira apa ada pil atau obat gitu Ibu untuk menggugurinya? Soalnya saya masih takut gitu, soalnya saya masih sekolah gitu. Eits, hati-hati ya sobat, jika misalkan sobat mendapatkan pasien seperti itu, apa ya kira-kira yang akan sobat lakukan? Sebenarnya saya ngerti sekali sih dengan kondisi adik saat ini, apalagi kan belum ada suami, posisinya juga masih sebagai seorang mahasiswa ya. Tapi kalau untuk menggugurkan kandungan, jujur itu belum bisa saya lakukan. Kenapa belum bisa saya lakukan? Karena itu sangat bertentangan dengan kode etik saya, kode etik profesi bidan, di mana seorang bidan itu belum boleh untuk melakukan pengguguran kandungan, Kemudian pengguguran kandungan juga sangat bertentangan dengan hukum, jadi belum bisa saya lakukan. Karena jika misalkan adik ingin melakukan pengguguran kandungan dengan usia adik yang masih bisa dibilang belum cukup umur untuk hamil, itu nanti takutnya ada beberapa komplikasi yang terjadi, bisa dari fisik atau bisa dari psikologisnya, dari pikirannya. Misalkan kalau dari fisik itu misalkan nanti terjadi perdarahan yang hebat, takutnya kan pengguguran kandungan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi, takutnya nanti kan ada pengeluaran darah secara terus-menerus atau perdarahan yang hebat. Nah nanti perdarahan yang terjadi itu juga bisa berakibat buruk bagi tubuh adik, takutnya nanti ada anemia gara-gara darah yang keluar terlalu banyak atau hal-hal yang lainnya. Kemudian takutnya nanti ada kerusakan juga pada organnya, karena seperti yang adik minta tadi kan pil atau apa itu untuk menggugurkan kandungan. Sama juga misalkan jika hal tersebut tidak dilakukan dengan tenaga kesehatan yang berkompeten, takutnya itu juga akan mengganggu kesehatan organ reproduksi adik.
baik. Makanya itu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang gitu, Dek. Kemudian yang kedua, dari psikologis atau dari pikiran adik. Misalnya kalau adik sekarang melakukan pengguguran kandungan, takutnya kan nanti itu bisa berpengaruh pada psikologisnya. Misalkan nanti adik jadi ngerasa bersalah, kemudian jadi kepikiran, takutnya stres dan yang lainnya. Itu kalau dari dampak yang terjadi baik dari fisik ataupun dari psikologis gitu, adik. Tapi misalkan jika memang adik emang ingin menggugurkan kandungan ini, coba diomongin dulu sama pihak keluarga. Jika misalkan dari pihak keluarga menyetujui atau gimana, kan saya sebagai tenaga kesehatan juga tidak bisa mengatur adik untuk tetap mempertahankan janinnya. Saya hanya bisa memberikan informasi jika misalkan adik melakukan pengguguran kandungan, apa yang akan terjadi jika misalkan adik melakukan pengguguran itu. Saya hanya bisa memberikan edukasi terkait hal itu. Tapi untuk keputusan lebih lanjut bisa juga dikonsultasikan dulu sama orang tua. Kan adik juga masih berada di bawah orang tua. Tanyakan dulu sama orang tua gimana kedepannya nanti apakah boleh atau tidak. Tapi jika misalkan orang tua juga mendukung hal tersebut, nanti saya sarankan adik untuk ke tenaga kesehatan atau profesi yang lebih berwenang atau lebih berkompeten untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, ini nih yang benar. Ketika terjadi hal seperti ini, bidan dapat memberikan informasi yang jelas dan juga akurat kepada pasien. Bidan juga bisa memberikan informasi terkait resiko ketika ingin melakukan aborsi dan pastikan pasien dapat memahami informasi yang diberikan. Dan bidan juga dapat melakukan rujukan ke tenaga medis yang tepat atau tenaga medis yang memiliki kewenangan tersebut. Ingat ya sobat, hal ini juga termasuk ke dalam prinsip non-maleficence loh, yaitu tidak merugikan klien, serta masuk juga ke dalam prinsip beneficence atau berbuat baik, dan masuk juga ke dalam prinsip otonomi atau menghormati keputusan klien, dan yang terakhir masuk ke dalam prinsip keadilan. Jangan pernah lupakan 4 prinsip itu ya sobat. Baik Bu Bidan, berarti untuk pil atau obatnya nggak ada Bu ya? Iya, untuk itu belum bisa saya kasih karena kan saya juga tidak memiliki wewenang untuk hal tersebut. Nanti bisa dibicarakan dulu sama orang tuanya ya. Untuk saat ini nanti tetap dijaga dulu kehamilannya ya. Di sini kan di bidan sudah diberikan buku pink. Nanti ingat dibaca-baca dulu buku pinknya. Di sini juga sudah ada perawatan sehari-hari ibu hamil, misalkan makan beragam, itu harus tetap dijaga makanannya ya. Hari ini adik ada keluhan? Tidak ada ya. Nanti tetap dijaga pola makannya, makan makanan yang bergizi, istirahatnya juga yang cukup. Jangan dulu melakukan aktivitas yang berat-berat ya. Itu aja sih dari saya. Jika misalkan nanti ada keluhan untuk jadwal kontrolnya itu setiap 1 bulan ya. Nanti jika misalkan setelah 1 bulan dari tanggal ini, sekarang kan tanggal 13 ya. Jadi jika misalkan sebelum tanggal 13 bulan Januari depan adik ada keluhan yang membuat adik tidak nyaman tentang kehamilannya, bisa langsung segera konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat ya, supaya nanti tidak terjadi apa-apa. Untuk rencana pengguguran kandungannya nanti bisa dikonsultasikan lagi sama orang tua ya. Itu aja sih dari saya. Gimana, ada yang ingin tanyakan? Tidak sih Bu. Nah, kalau melengkapi dokumentasi juga termasuk ke penerapan etiko-legal loh sahabat. Hal ini masuk ke dalam mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, yaitu melakukan dokumentasi dengan akurat. Udah paham semuanya? Sudah. Ya, karena sudah, ini untuk buku pink tadi ya. Makasih ya. Kasih Bu Bidan. Iya. Penerapan kode etik dan juga prinsip etiko-legal adalah kunci untuk menjaga profesionalisme dan juga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kebidanan. Dengan mematuhi pedoman ini, bidan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi standar moral serta hukum yang berkualitas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini dapat menjadi panduan dalam praktek kebidanan, dan jangan lupa juga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mematuhi kode etik bidan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Bye-bye!